Jika haus segeralah minum air di malam hari. Saat Ustadz ucapkan Assalamualaikum, jawablah segera Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah dan salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad, keluarga serta sahabat dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Sahabat Al-Hamid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu pada momentum di bulan Ramadan melalui Al-Hamid Channel dalam program Dahsyatnya Ramadanku. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kesehatan, kekuatan serta keberkahan ilmu yang kita pelajari dari guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran kepadamu, kepada Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas taat kepadanya. Quran Surah Az-Zumar ayat 2. Dari kandungan ayat tersebut menjelaskan bahwa perintah taat kepada Allah dan ikhlas dalam beramal. Sahabat Al-Hamid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas merupakan sikap mental dalam melaksanakan ibadah yang semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan bukan mengharap imbalan bahkan pujian dari sesama manusia. Sebagai penuntut ilmu, hendaklah mempelajari apa itu ikhlas. Perlu kalian ketahui, ilmu membuat manusia hidup, bergerak, berbuat, berkembang, tumbuh lebih maju. Ilmu membuat hidup menjadi mudah, seni membuat hidup menjadi indah, agama membuat hidup menjadi terarah. Oleh karena itu, hendaklah setiap amal yang baik dilaksanakan dengan ikhlas, tanpa mengharap imbalan bahkan pujian. Ikhlas sangat mudah untuk diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dilaksanakan. Meraih keikhlasan itu tidaklah mudah. Kita harus berlatih, sebab tanpa ikhlas kita tidak akan memperoleh pahala ibadah dan ketenangan. Menurut Imam Al-Ghazali, ikhlas yaitu melaksanakan segala amal yang disertai dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika melakukan amal kebaikan seperti belajar, berangkat ke sekolah menuntut ilmu, haruslah ikhlas. Kelak kalian akan menjadi anak yang sukses, orang tua kalian bangga, ustadz-ustadznya kalian bangga, bahkan ustadz juga yakin Allah Subhanahu wa ta'ala juga bangga kepada kalian semua. Setelah itu, sholat wajib dan sunnah haruslah ikhlas. Menolong sesama haruslah ikhlas. Puasa di bulan Ramadan haruslah ikhlas. Serta melakukan amal kebaikan lainnya juga harus ikhlas. Maka hendaklah tidak menghiraukan pujian atau celaan dari orang lain. Hatinya ikhlas, tulus, hanya mengharap ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ikhlas tidak pernah kecewa dengan amal baik yang ia lakukan, karena ia yakin Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat dan akan membalasnya dengan balasan pahala yang berlipat ganda.
Sahabat Al-Hamid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk menelusuri jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah Pian jelaskan materi tentang ikhlas Ustaz. Ya. Di sini di segmen tanya jawab ini Ulun sudah merangkum beberapa pertanyaan nih Ustaz di sosial media. Jadi langsung Ulun bacakan aja nih Ustaz. Ya, silahkan. Yang pertama nih, bagaimana jika ada orang yang beramal tetapi di dalam hatinya itu tidak ada rasa ikhlas Ustaz? Ya, terima kasih kepada Syauqi. Jadi saya jawab ya. Ya. Sahabat Al-Hamid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila ada orang yang beramal tapi dia tidak ikhlas, maka sungguh amalnya itu akan sia-sia. Dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang ia lakukan itu akan menjadi sia-sia. Dia hanya ingin mendapatkan pujian atau imbalan dari sesama manusia. Sungguh dia sangat merugi. Apakah ada tambahan lagi nih Ustaz? Kalau tidak ikhlas dalam amalnya, dia akan mendapatkan ini atau apa itu Ustaz? Kalau dia tidak ikhlas, dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan menumbuhkan rasa sombong yang ada dalam dirinya. Dan juga itu akan berdampak negatif pada dirinya sendiri. Nah, Masya Allah jawaban dari beliau tadi tentang bagaimana orang yang beramal tetapi dia tidak ikhlas. Mudah-mudahan yang menonton nih, apalagi di bulan puasa ya Ustaz, jangan amal terus, jangan ikhlas pulang, pastinya pahala akan berlipat ganda ya Ustaz. Amin. Terus nih pertanyaan yang kedua Ustaz, bagaimana cara kita untuk menanamkan rasa ikhlas dalam diri pribadi, khususnya ulun ya Ustaz, apalagi di bulan puasa nih. Ya, sahabat Al-Hamid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan kedua, bagaimana cara menumbuhkan atau menanamkan rasa ikhlas yang ada dalam diri kita? Yeah. Yang pertama, kita harus memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dari ciptaan dari segala ciptaannya, dan juga kita hadirkan di hati kita bahwa ciptaan Allah itu sungguh sangat indah. Yang kedua, berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Ikhlas akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, orang yang tidak ikhlas maka amalnya akan sia-sia. Yang ketiga, memperbanyak ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus nih Ustaz, lanjut ke pertanyaan yang terakhir nih. Apa perbedaan antara ridho sama ikhlas nih Ustaz? Ya, terima kasih. Pertanyaan yang ketiga, apa perbedaan ikhlas dengan ridho ya? Iya. Ikhlas itu datangnya dari kita sendiri, dari hati kita, dengan melaksanakan amal ibadah yang tentunya kita akan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ridha adalah menerima dengan sungguh-sungguh apa yang ditakdirkan oleh Allah taala, baik itu buruk maupun
baik itu baik maupun buruk. Itulah ridha yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, penonton Alhamdulillah Channel, kita tadi sudah mendengarkan pemaparan materi serta jawaban oleh Al-Ustadz Muhammad Syarif. Mudah-mudahan apa yang sudah beliau sampaikan tadi bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Demikian program dahsyatnya Ramadanku. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di episode lain. Ulun tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.